bahwa sebagaimana tadi disampaikan di awal, terdakwa siap membacakan eksepsi atau nota keberatannya bila di ruangan ini, di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi kami mohon betul bisa diskor sidang ini atau ditunda, ditentukan hari lain supaya kita bisa memutuskan dengan kepala dan hati yang dingin. Saya kira itu yang paling bijak lah bisa kita tentukan pada hari ini, dan kita bisa masuk ke perkara berikutnya untuk juga menunda supaya sekalian nanti 3 perkara di perkara berikutnya dibuka sekaligus dan dibacakan sekaligus. Usulannya begitu. Ntar dulu jaksa penuntut umum, saudara, ini giliran saya, 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 ini giliran saya. Saudara diam, saudara diam. Tertib lah ya. Dari tadi kita sudah tertib ini. Jangan dibikin tidak tertib. Penasihat hukum sebentar ya. Baik, masih menahan diri kedua belah pihak ya. ini. Ahli pidana mengatakan jaksa atau siapapun yang menodai hak Habib Rizik masuk kategori contempt of court. Pak, kalau misalnya alasannya prokes, tapi kenapa di ruang sidang ada jaksa, ada pengacara, bahkan saksi dihadirkan, tapi kenapa Habib Rizik tidak dihadirkan? Karena kenapa sih masalahnya kalau Habib Rizik tidak dihadirkan? Karena yang namanya streaming ini banyak kendala, baik dari suara, audio, atau apapun itu, dan juga ada beberapa hal yang bisa menjadi sabotase. Sehingga hal itu sudah dijelaskan oleh Habib Rizik, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi tahap pertimbangan dari pihak pengacara, dari pihak pengadilan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Habib Rizik bisa dihadirkan, dan insya Allah kita tetap setia mengawal, menjaga Habib Rizik. Insya Allah kita senantiasa mendoakan. Dan juga yang paling penting buat kawan-kawan semua, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti doakan Habib Rizik, doakan Habib Hanif, doakan Habib Bahar, doakan para habaib yang lain, para pejuang yang lain, para kiai, para ustadz yang lain, doakan Kiai Sobri Lubis. Kenapa? Karena doa silahul mu'min. Doa itu senjata terampuh yang dimiliki oleh kita. Loh, ya ada yang tahu siapa di antara kita yang doanya mustajab atau yang doanya langsung dijabah oleh Allah? Insya Allah sebagian besar di antara kita doanya akan dijabah oleh Allah. Harapan kita mudah-mudahan kezaliman akan dihancurkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah dari Indonesia, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan pemimpin kita diberi hidayah. Insya Allah mudah-mudahan kalau mereka menolak hidayah, mudah-mudahan diganti oleh orang-orang yang lebih dapat hidayah, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting doakan Habib Rizik terus berjuang, jangan lelah, jangan mundur, jangan gentar. Di dalam perjuangan ini pasti ada resiko, dan Nabi Muhammad telah merasakan resikonya, telah mendapatkan resikonya akan lebih dari kita. Tapi apa yang pelajaran penting yang Rasulullah berikan kepada kita? Rasul tidak pernah berhenti dalam perjuangan. Jaksa. Jadi karena ini sekarang sudah mau masuk waktu sholat, ya sambil kita berpikiran ya, menganalisa ini, berpikir gimana jalan yang terbaik untuk lancarnya sidang ini. Dan kan itu yang utama sebenarnya. Ya. Karena yang tujuan akhir persidangan ini adalah menguji surat dakwaan jaksa penuntut umum ini, kan di situ sebetulnya. Kalau mengenai prosedurnya ini teknis ya, teknisnya ini kan bisa kita rembukan bersama sesuai dengan koridor hukum, tetap tidak bisa lepas dari situ. Sama dengan majelis hakim membuat penetapan sidang online, ya dasar hukumnya jelas juga. Bukan bertindak tanpa dasar hukum, karena tanpa dasar hukum ya namanya majelis hakim sewenang-wenang namanya kan. Nah itulah. Jadi sambil kita pikirkan, kita isoma dulu untuk sholat. Ya, isoma. Kita di pesawat gak ada jaga jarak. Kita di pasar gak ada jaga jarak. Kalau alasannya adalah prokes, oke lah. Prokes segala macam, oke lah. Anggap dia alasannya prokes. Bagaimana kalau saya usul? Sebatas usul saja. Bagaimana kalau pengadilan ini Habib tidak dihadirkan, tapi yang lain bisa dihadirkan? Bagaimana kalau dirubah? Semua dihadirkan ke Mabes Polri, sidangnya pindah ke Mabes Polri. Kafir. Itu cuma usul daripada kami. Mudah-mudahan usul saja, usul. Ya, usul. Jangan baper. Ahli pidana mengatakan jaksa atau siapapun yang menodai hak Habib Rizik masuk kategori contempt of court. Portal Islam.id.
Dalam proses persidangan, Habib Rizik Syihab bertensi tinggi di dua tempat berbeda secara online. Penuh kejadian yang dipertontonkan kepada masyarakat. Perhadangan pengacara terdakwa oleh aparat untuk masuk ke ruang sidang, dilakukan pemaksaan secara fisik terhadap terdakwa Habib Rizik Syihab untuk masuk ke ruang sidang, hingga terjadi adu argumen antara terdakwa dan majelis hakim. Jaksa penuntut umum bersikeras memaksa kepada terdakwa untuk mengikuti sidang online meskipun terdakwa menyatakan keberatan. Pakar hukum dan ahli pidana Dr. Muhammad Taufik SH, MH menilai pihak-pihak yang melakukan penodaan terhadap proses keadilan terdakwa yakni Habib Rizik Syihab dan beberapa eks-pengurus FPI dalam kasus yang sama atau disebut dengan istilah contempt of court. Contempt of court itu berupa berarti menodai pengadilan, tetapi menodai proses keadilan itu yang harus diluruskan dulu. Jadi, contempt of court itu yang selama ini dipahamkan atau disalahpahamkan seolah-olah menodai pengadilan atau menodai persidangan. Tidak, tapi menodai keadilan. Tutur Dr. Taufik kepada panjimas.com. Menurutnya dalam peristiwa tersebut permintaan Habib Rizik sederhana, yaitu melaksanakan sidang offline. Dalam hal ini seharusnya diperlakukan secara manusiawi dan dipenuhi hak-haknya sebagai terdakwa. Terdakwa sendiri menurut definisi hukum adalah seorang yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah atau terpidana. Nah, ini Habib Rizik Syihab ini statusnya adalah terdakwa. Terdakwa itu artinya orang yang belum dinyatakan bersalah. Bersalah menurut definisi hukum adalah seorang yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah, itulah terpidana, ungkapnya. Dr. Taufik kembali menjelaskan bahwa semua hanya saksi, tersangka, terdakwa, terpidana tersebut diatur dalam KUHP, khususnya bantuan hukum pasal 5672 yang memperbolehkan untuk meminta haknya. Lagi pula kalau berdasarkan pertama, konyol ya, konyol banget. Perma itu hanya mengatur sidang elektronik, tidak mengatur bahwa semua sidang harus dilaksanakan secara elektronik. Tidak, is not true, ujarnya. Jika kita lihat di mana aturan contempt of court itu diatur dalam pasal 207, 212, 214, 2017 yang bunyinya sebagai berikut. Pasal 201 KUHP. Barang siapa yang dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina atau penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 212 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau menurunkan kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 214 KUHP, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah. Dan dikira kita diatur pula di kitab-kitab undang-undang hukum pidana. Misalkan bisa kita lihat di pasal itu tadi undang-undang pidana, kemudian hukum acaranya diatur di 217 dan 218. Itulah terangnya. Di pasal 217 KUHP, barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan dan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Dalam pasal 218 KUHP, barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumunan dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompok dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Jadi tindakan jaksa atau siapapun yang menodai hak Habib Rizik itu masuk kategori contempt of court. Begitulah pungkasnya.